Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditemani dengan Sogi, Sobat Sogi dari BPK Perwakilan Jambi. Kita mau ngebahas apa nih, Bang Sogi ya, Bang Sogi? Ya, kita hari ini ngebahas protokol kesehatan dalam pelaksanaan penugasan. Narasumbernya asik nih. Narasumber yang kemarin dari pegawai sekarang udah sembuh, terkonfirmasi ya. positif COVID-19. Berarti kita sebut Mr. J. Mr. J. Mr. J lebih keren ya. Kayak MIB ada tuh Mr. J. Agen J. Mr. J. Gejala saya sih gejala ringan kalau saya penafsiran saya sendiri. Jadi awal masalahnya itu badan itu rasanya kalau istilah ininya ngilu semua, nyeri semua. Meriang. Iya, mirip sama meriang gitu. Mirip ngilu dari bawah, dari pinggul sampai ke atas itu rasanya ngilu gitu. Nah, itu udah beberapa hari. Mungkin saya mengalami sekitar 3 harian. Sekitar 3 hari itu badan merasa ngilu. Hari Seninnya itu saya mulai kok indera penciuman saya berkurang. Istilahnya hiposmia. Hiposmia mulai berkurang kan. Malam itu saya minum kopi nih. Nggak senikmat biasanya. Saya kan pecinta kopi juga nih. Ya. Tapi biasanya harus wangi-wangi gimana gitu. Tepat sekali. Biasanya saya bisa menikmati baunya aroma kopi itu kan bikin semangat biasanya. Tapi ini begitu nyium bau kopi malah jadi kepikiran macam-macam karena nggak kecium baunya. Nah, yaudah saya coba tes pembau dengan alat yang lain, misalnya parfum. Saya tes, wih ternyata nggak kecium juga. Tapi gangguan pernapasan tuh nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Pernapasan nggak ada, cuman kemampuan untuk mencium bau berkurang, jauh sempat berkurang, tapi habis itu langsung memang hilang gitu ya. Saya coba dites pakai kayu putih. Ya kayu batu kan enggak banget. Tahu kayu putih kan dari jarak setengah meter apa itu kencang. Kemudian ada kayu manis, itu kan tajam juga. Yang paling itu saya parfum. Parfum itu saya semprot di tangan, saya tempelin gini. Saya nggak nyium apa-apa. Bentar, itu benar-benar hilang atau kecium sedikit-sedikit atau benar-benar nggak dicium? Senin malam itu hilang. Benar-benar nggak Senin sore itu masih kecium. Senin siang, Senin sore itu masih kecium, tapi persentasenya mungkin tinggal 5-10% kali. Tapi begitu malamnya. Terus memutuskan untuk melakukan swab. Nah, saya cerita lagi. Sebelum swab, saya cerita soal rapid. Begitu saya badan nggak enak, saya memutuskan rapid Tes ya, dari darah ya. Ujung. Dari Minggu saya rapid. Bingung nih mana yang buka nih. Ternyata ada yang buka di T-Hop sana, di perempatan T-Hop. Di lab apa itu namanya, Medika atau apa itu. Di situ sudah non reaktif. Saya sedikit tenang. Tapi karena hari Senin itu jadi Minggu saya rapid negatif. Jadi Minggu sebenarnya udah rapid ya. Udah reaktif. Udah non reaktif, jadi udah tenang lah, bukan COVID ya dalam waktu itu gitu. Ya. Cuma hari Senin gitu. Penciuman terganggu, saya memutuskan rapid lagi. Hari Selasa itu besok saya langsung rapid. Di lab yang berbeda. Di lab berbeda. Di Simpang Simin. Ya. Di Simpang Simin sini. Saya memutuskan rapid dan saya sebenarnya memang rencana mau swab langsung. Tapi udahlah, saya rapid dulu. Ternyata swab nggak bisa langsung. Dia ada jadwalnya hari Rabu. Saya rapid dari Selasa. Hasilnya non reaktif pula. Rapid Selasa, Minggu saya non reaktif, Selasa saya non reaktif. Masih non reaktif. Tapi itu tenang ya kalau misalnya seperti itu. Ya. Tenang nggak tenang kalau saya bilang. Karena ada ini tadi ya, ada simptom tadi, ada gejala tadi. Gejala yang hilang penciuman itu. Saya posisi rapid hari Selasa itu saya sudah nggak bisa mencium bau. Akhirnya Rabu saya melanjutkan sama swab test. Swab test. Udah, alhamdulillah. Dan isolasi mandiri. Saya begitu hari Kamis sudah merasa nggak enak itu saya memutuskan isolasi mandiri. Udah di kamar jadi terpisah. Langkah-langkah yang sudah ini bagian upaya preventif saya karena
nggak ada yang memaksa saya, kan cenderungnya orang kan nggak mau di swab, dia nggak mau tahu hasilnya itu juga nggak mau tahu gitu. Kalau saya mencoba untuk mendeteksi sedini mungkin biar ya itulah, karena saya punya gejala tadi. Selasa Rabu saya swab, ya itu guys, begitu Kamis itu saya isolasi mandiri di rumah itu, ya isolasi di kamar lah ya, kamar terpisah gitu, sampai menunggu sampai hari Sabtu, berarti hampir seminggu lebih. Sudah seminggu ya. Sejak gejala awal pertama ya. Saya dikabarin, Pak, ternyata positif. Memang kita kalau mendengarkan dari juru bicara pemerintah, anggap semua orang yang di sekitar Anda itu OTG, ya saya mulai menyadari ya mungkin ada benarnya gitu. Karena saya non reaktif 2 kali gitu, tapi ternyata hasil swab saya waktu itu positif. Besoknya itu saya mau tugas sebenarnya. Ada salah satu kru di sini sama dua orang teman. Saya memutuskan ini demi kemaslahatan upaya preventif, karena saya sudah merasa seperti itu, saya off dulu ya. Jadi setidaknya saya mencoba untuk membatasi diri saya ketemu sama orang kantor ketika saya sudah merasakan gejala. Dan mungkin ini juga perlu diperhatiin sama teman-teman yang lain, ketika sudah merasa ada simptom atau apa, putuskan jangan ke kantor, putuskan kalau memang ada penugasan, putuskan izin dulu. Kenapa? Karena ya itu akan berisiko bagi teman-teman yang lain. Ya memang mau nggak mau kita ini tidak melakukan penugasan dalam kondisi normal, extraordinary. Artinya prosedur-prosedur yang normal yang biasa kita lakukan, ketemu langsung, wawancara, observasi fisik bareng-bareng atau apa, mungkin memang sedikit banyak akan tereliminasi prosedur itu. Kita akan mengganti dengan prosedur alternatif. Pesannya Mr. J untuk orang yang belum kena dan jangan sampai kena kalau bisa ya, sama yang lagi kena apa nih? Ini paling penting. Kalau belum kena, ya jangan sampai kena. Ya maksudnya kita harus ngapain sih? Itu tadi anggap semua orang di sekitar kita itu OTG. Artinya kalau seperti itu kita akan lebih aware, meningkatkan level protokol kita makin perketat. Tapi kalau kita menganggap ya biasa-biasa aja seperti nggak ada apa-apa, ya kita protokolnya standar. Nah, jadi itu tadi perketat 3M, termasuk jaga imun tubuh. Imun sama iman juga sih. Olahraga ya. Kalau imut kan nggak semua orang. Nah, jadi bisa iman dijaga. Artinya ya tetap kita mohon biar wabah ini cepat berakhir. Bagi yang sudah kena, sedang kena, ya optimis, yakin ini pasti sembuh, dan ini anggap aja itu penyakit biasa. Yang penting kita tetap berpikir positif, ikhlas, sabar, ikhtiar dan tawakal. Itu bagi saya itu menurut penting itu. Mr. J melakukan itu nggak kemarin? Alhamdulillah saya melakukan semua. Makanya saya sampaikan. Tetap berpikir positif ya. Ya, dan jangan lupa olahraga teratur, berjemur pagi hari. Berjemur itu sangat penting ya. Penting jam 8, jam 9 itu penting, tapi kalau selama-lama 15-20 menit. Olahraga juga gitu, olahraga ringan aja lah, stretching senam 10 menit atau jalan. Untungnya kita di sini di kantor ini ya yang menjadi penyintas memang dapat perhatian lebih, tapi yang sedang bertugas lagi pemeriksaan dibekali dengan peralatan kesehatan, vitamin, obat-obatan, terus facial dan segala macam. Kita juga di kantor juga difasilitasi obat-obatan, masker yang selalu disuplai. Ya, terima kasih. Intinya nggak boleh down ya. Intinya nggak boleh down, harus tetap fresh. Jadi fresh terus. Ya. Harus kita tetap semangat, optimis, positive thinking. Jangan lupa makanya tambah gemuk nih. Jadi malah kayak terlalu optimis. Oke. Lagi ini kita udah ngobrol kurang lebih 30 menit dengan Mr. J. Mr. J, terima kasih sekali sharing seasonnya dalam podcastan kita kali ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya Kukmini. Saya Ogi. Saya Mr. J. Salam sehat. Salam sehat.